Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani fiddin wa akhwati, a'azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, dan rekan-rekan kru yang ada di studio, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali untuk duduk-duduk bersama, untuk meluangkan waktu yang kita punya dan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan beberapa bahasan, beberapa pelajaran, dan kita juga sudah mengambil tugas yang ada di halaman 30 di latihan yang ke-6. Kita lihat di sini instruksinya untuk latihan yang ke-6, sahih at-tarkibati at-taliyah. Benarkan susunan-susunan kata berikut ini. Artinya apa yang ada di dalam buku ini semuanya salah dan kita diminta untuk membenarkan. Dan susunan-susunan kata ini adalah merupakan pelajaran yang sudah kita ambil berkaitan dengan at-tarkibul idhofi, susunan idhofah. Dan kita tahu bahwasanya susunan idhofah itu harus terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih, masing-masing dengan ketentuannya, dengan syaratnya yang sudah kita ambil 1 atau 2 pekan yang lalu dan sudah kita ulang-ulang. Baik ya, karena ini belum kita ambil di sini, belum kita tes secara lisan, baru hanya sebatas tulisan, maka kita akan ambil lagi latihan yang ke-6, sahih at-tarkibati at-taliyah. Benarkan susunan-susunan kata berikut. Kita lihat untuk yang pertama, al-qalamut talibi. Ini jelas salah. Silakan Mas Wahib dibaca yang benarnya. Silakan. Qalamut talibi. Berarti dibuang apanya? Dibuang alnya. Dibuang alif dan lamnya pada kosakata Al-qalam. Jadi tidak kita baca al-qalamut talibi, tetapi kita baca qalamut talibi. Berikutnya Abu Rizki, kita lihat di sini ada bintu Hamidun. Jelas ini salah. Silakan dibaca yang benarnya. Bintu Hamidin. Berarti mengalami perubahan di mana? Hamidin di majrur, Ustaz. Iya, yang tadinya kita baca Hamidun, kita baca menjadi Hamidin. Bintu Hamidin. Selanjutnya kita ke Mas Erik, ismul walada. Jelas ini salah. Ismul waladi. Ismul waladi, betul ya. Berarti di sini ada perubahan dari yang tadinya sebelumnya kita baca da, ismul walada. Sekarang akan kita ganti menjadi ismul waladi. Berikutnya kita lihat di sini ada babus sayyaratu. Ini jelas salah, Mas Hafid, silakan dibetulkan bagaimana bacanya. Babus sayyarati. Babus sayyarati. Ada di mana perubahannya? Di as-sayyarati. Iya, dari yang tadinya kita baca sayyaratu, kita baca menjadi ti. Babus sayyarati. Selanjutnya ar-rasulullahi. Ini juga jelas salah, Mas Trias, silakan dibaca. Ar-rasulullah, dibenarkan. Rasulullahi. Berarti perubahannya ada di mana? Di bagian depan. Iya, alif lamnya lam kita ya. buang ya. Karena ketentuan mudhof itu adalah tidak alif lam ya. dan juga tidak bertanwin. Dan yang terakhir ibnul al-mudarrisi. Kita ke Mas Aji, silakan. Ibnul al-mudarrisi, dibenarkan. Mana yang benarnya? Yang benarnya menjadi Ibnul Mudarrisi. Ibnul mudarrisi. Ada di mana perubahannya? Ada di tanwin ya. Ya, dari ada di Ibnun. dhammatennya ya. Di dhammaten. Yang tadinya kita baca ibnun, kita baca menjadi ibnul mudarrisi. Baik, nah itu adalah pelajaran-pelajaran kita yang sudah kita ambil pada kesempatan yang sebelumnya, pada kesempatan yang telah lalu.
Dan kita akan mengambil pelajaran yang baru ya. Kita lihat di sini masih ada di halaman 30 ya. Kita masih ada di halaman yang ke-30 di poin yang ke-7. Saya sudah menuliskan di papan tulis. Kita lihat di sini ya, bahwa pembahasan kita di poin yang ke-7 ini adalah berkaitan dengan an-nida. Berkaitan dengan an-nida. Apa itu an-nida? An-nida secara gampang, secara sederhana kita terjemahkan dengan panggilan. Ya, sapaan, panggilan. Ketika kita memanggil seseorang berarti kita sedang melakukan an-nida. Dan an-nida itu ya terdiri dari dua hal. Ada hurufun nida, huruf-huruf yang kita pergunakan untuk memanggil. Ada al-munada. Al-munada adalah al-ismul masbuku bi ahadi hurufin nida. Isim yang didahului dengan salah satu dari huruf-huruf nida. Kita ulangi sekali lagi ya, bahwa an-nida itu terdiri dari dua hal. Ada hurufun nida, ada huruf-huruf yang kita pergunakan untuk memanggil. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang kita pergunakan untuk memanggil. Hai, wahai. Kalau yang jauh mungkin kita panggil woi. Nah, itu kan adalah kata-kata atau huruf-huruf yang kita pergunakan untuk memanggil. Dalam bahasa Arab kita melihat ada ya, ada ayah, ada ai, ada haya, dan seterusnya. Tetapi di antara huruf-huruf nida tersebut yang sering kita pergunakan adalah berupa huruf ya. Dan ini adalah huruf nida yang paling populer. Ya, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, gampangnya, sederhananya kita katakan wahai. Ya, ini adalah huruf nida, huruf-huruf yang kita pergunakan untuk memanggil. Selain huruf nida, ada juga al-munada. Al-munada itu apa? Al-munada adalah al-ismul masbuku bi ahadi huruf nida. Isim yang didahului dengan salah satu dari huruf-huruf nida. Ya, contohnya ya. Ada isim, ada Muhammad misalkan. Kita ingin memanggil Muhammad, maka kita katakan ya Muhammadu misalkan. Berarti ya adalah hurufun nida, huruf yang kita pergunakan untuk memanggil. Muhammad adalah yang kita panggil, yaitu isim yang didahului dengan ya. Isim yang didahului dengan huruf nida, huruf yang kita pergunakan untuk memanggil. Apa hukumnya munada? Apa hukumnya isim yang dipanggil? Apakah nanti dibacanya dhammah? Apakah nanti dibacanya dhammatain? Ataukah nanti dibacanya fathah? Ataukah dibacanya kasrah? Nanti insya Allah pembahasan panjang lebarnya ada di pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Yang akan kita ambil sekarang adalah isim yang dipanggil dengan huruf nida yang akan kita baca dengan dhammah. Nanti dalam bahasa nahwunya nanti diistilahkan dengan mabniyun 'ala dhamm. Artinya kita baca dengan dhammah saja, bukan dhammatain. Kalau dhammatain itu yang bertanwin un. Kalau dhammahnya saja, u-nya saja. Itu adalah salah satu hukum an-nida, hukum panggilan. Meskipun nanti akan ada hukum-hukum yang lainnya, tetapi kita akan ambil salah satunya terlebih dahulu menyesuaikan dengan metodologi yang disampaikan oleh penulis Durusul Lughatil Arabiyyah. Kita lihat di sini ya. Ada isim Muhammadun. Ingin melakukan panggilan terhadap si Muhammad, maka kita tambahkan huruf nida, huruf panggilan berupa ya, sehingga nanti kemudian kita baca yang tadinya Muhammadun, sekarang kita baca menjadi ya Muhammadu. Berarti tidak bertanwin lagi. Yang tadinya kita katakan Muhammadun, setelah kita masukkan ya di depannya, maka kita baca menjadi ya Muhammadu. Contoh lainnya, Khalidun. Yang tadinya kita baca dun dengan tanwin Khalidun, ketika kita masukkan huruf nida iya, kita panggil wahai Khalid,
maka di sini kita katakan ya khalidu, bukan dun lagi. Ini nanti diistilahkan dengan mabniun ala dhammi, atau untuk kita yang baru belajar sederhananya dhammah saja. Yang tadinya dhammatain kemudian kita baca menjadi dhammah. Selanjutnya contoh berikutnya ustadzun. Kita lihat di sini ustadzun. Kita masukkan ya, kita ingin memanggil wahai ustadz. Maka kita katakan ya ustadzu, ya ustadzu, wahai ustadz. Dan yang terakhir di sini waladun. Waladun itu artinya apa ya, Mas Sohib? Anak kecil. Anak kecil ya. Wahai anak kecil, kita katakan ya waladu, bukan ya waladun. Kenapa enggak dibacanya dun? Karena didahului dengan ya. Karena kita menggunakan huruf nida, huruf yang kita gunakan untuk memanggil. Nah, ini adalah sedikit ya yang berkaitan dengan an-nida. Dan nanti dalam pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan ketemu lagi dengan nida, tapi bukan dengan nida yang cuma satu kata. Muhammadun, ini kan satu kata. Khalidun, satu kata. Nanti akan ada kita memanggil nama orang yang ternyata terdiri dari dua kata. Misalkan ada orang namanya Abdullah, ada orang namanya Abdul Hamid, ada istilah misalkan Rasulullah. Nah, ini kan susunan dua kata. Nanti ada pelajarannya. Sekarang kita hanya mengambil pembahasan munada, pembahasan isim yang didahului dengan huruf nida, yang isim tersebut cuma satu kata. Muhammadun, Khalidun, waladun, ustadzun, dan seterusnya. Bagaimana kira-kira bisa difahami untuk pembahasan sederhana kita? Baik. Kalau bisa difahami, sekarang kita akan masuk kepada latihan. Kita lihat di sini halaman yang ke-30. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah ma'adhabti awakhiril kalimat, dengan memberikan harokat di setiap akhir kata. Nah, jadi kita lihat di sini ada beberapa kosakata yang akan kita baca, dan kesemuanya kita lihat di sini nggak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya. Kita diminta untuk membaca dengan memberikan harokat. Jadi jangan dimatikan. Jangan ya Abbas, Syekh, ya Syekh. Nah, itu kan dimatikan semua. Beres kalau dimatikan sih, sudah selesai perkaranya. Tetapi karena kita sekarang sedang belajar, maka diberikan harokat ujungnya supaya kelihatan apakah bertanwin ataukah tidak bertanwin. Baik, kita akan mulai secara berurutan ya. Kita mulai dari Mas Trias, silakan. Ya Aliyu. Betul. Selanjutnya. Ya Abbasu. Betul. Selanjutnya. Syekhun. Syekhun. Betul. Selanjutnya silakan. Ya Syekhu. Ya Syekhu. Betul. Ya Rajulu. Ya Rajulu. Betul. Selanjutnya silakan. Yasirun. Yasirun. Ya si Run. Ru atau Run? Run. Kenapa Run? Ya namanya Yasir. Namanya Yasir. Ya, di depan itu memang nama ya. Bukan ya yang wahai, bukan ya. Bahkan itu. Yasirun ya. Selanjutnya Mas Lana silakan. Ya Amaru. Ya Ammaru. Betul. Selanjutnya Dukturun. Dukturun. Betul. Ya Dukturu. Ya dukturu, betul ya. Jadi di sini sekali lagi merupakan bentuk latihan kita dari pelajaran yang ada di sini ya, yang berkaitan dengan nida. Ketika sebuah nama didahului dengan ya, maka tanwinnya hilang. Seperti tadi Syekhun, asalnya kan dibaca ada dhamatainnya, Syekhun. Kita masukkan ya di depannya sehingga kita baca menjadi ya Syekhu. Bisa difahami kira-kira ini? Iya. Ada yang mau membaca kesemuanya tanpa salah, silakan. Jangan ada salahnya ya. Siap-siap kalau salah. Ya Aliyu, ya Abbasu, Syekhun, ya Iya. Syekhu, ya Rajulu, Yasirun, ya Ammaru, Dukturun, ya Dukturu. Iya. Nah, itu adalah pembahasan singkat kita, pembahasan sederhana yang berkaitan dengan an-nida. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk kepada halaman yang selanjutnya? Ma makna dukturun? Duktur itu adalah
Kalau kita terjemahkan itu doktor ya. Oh, dokter. Orang yang sudah menyelesaikan pendidikan setara dengan S3 ya, doktor. Oh, kalau dokter sih apa Ustaz bahasa Arabnya? Kan sudah kita ambil. Tabibun ya. Kalau dokter, tabibun. Kalau dokter ya, dokter. Ya, orang yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan S3-nya. Baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada latihan yang ada di halaman 31. Kita lihat di sini poin yang ke-8, Iqra'il mithal al-ati thumma kawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwarit taliyati. Iqra', bacalah, al-mithal al-ati, contoh berikut. Kemudian kawin, apa kawin tuh? Cocokkan. Buatlah. Ya. Kawin itu buatlah as'ilatan, pertanyaan-pertanyaan mithlahu, yang serupa, musyiron, dengan menunjuk, ila suwarit taliyah, kepada gambar-gambar berikut. Jadi nanti pertanyaannya akan kita sesuaikan dengan gambar yang ada. Dan semua gambar yang ada di kita ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar ini semuanya sudah kita ambil. Ya, semuanya sudah kita hafalkan kosakata-kosakatanya yang ada di sini. Kita lihat di sini ada gambar buku. Ada gambar buku di mana buku ini ya dibuat menjadi sebuah pertanyaan. Kita lihat di sini, kitabuman hadza. Ada yang mau menerjemahkan? Silakan. Kitab siapa ini? Kitab siapa ini? Kitabnya siapa ini? Ini susunan mudhaf-mudhafun ilaih bukan? Iya. Iya, kan? Kitabnya siapa? Kan kepemilikan. Kitabnya siapakah ini? Kitabu man hadza. Barangkali ada yang mau menjawab, hadza kitabu Hamidin misalkan. Ini adalah bukunya Hamid. Nah, dari gambar dan contoh pertanyaan ini kita diminta untuk membuat yang serupa. Ada gambar bolpen, baju, rumah, dan tempat tidur. Baik, untuk yang pulpen silakan Abu Rizky buat pertanyaan yang serupa dengan yang di atas. Qalamu man hadha? Qalamu man hadha, betul, diterjemahkan silakan. Pulpennya siapa ini? Bolpennya siapa ini? Berikutnya silakan kita ke Mas Trias. Gambar yang baju silakan. Komisu man hadza. Betul, komisu man hadha, minya panjang ya. Komisu man hadha. Diterjemahkan silakan. Baju siapa ini? Bajunya siapa ini? Berikutnya kita ke Mas Erik silakan, gambar rumah. Baitu man hadza. Betul, baitu man hadza. Silakan diterjemahkan. Rumahnya siapakah ini? Rumahnya siapakah ini? Dan yang terakhir kita ke Pak Iksan silakan. Nomor terakhir, gambar tempat tidur silakan. Sariru man haza. Sariru man hadza. Tempat tidurnya siapa ini? Ranjangnya siapa ini? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 31. Berikutnya kita akan masuk kepada latihan yang ke-9, masih berada di halaman 31. Kita lihat di poin yang ke-9. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini di poin yang ke-9 adalah berkaitan dengan hamzatul wasli atau hamzah wasol. Ya, insyaallah semua di antara kita atau sebagian besar di antara kita sudah pernah mendengar istilah hamzah wasol. Ya, hamzah wasol itu apa sih? Hamzah wasol adalah hamzah yang kalau kita baca secara wasol itu nyambung. Yang kalau kita baca secara menyambung, maka nanti hamzahnya tidak dibaca. Tetapi kalau seandainya hamzah ini berada di depan, berarti kan tidak ada sambungannya tuh. Hamzah wasolnya tidak ada yang mendahuluinya, maka hamzahnya dibaca. Contoh, kita lihat di sini. Ada kata ismun. Ketika ismun ini berada di depan, maka i-nya kita baca. Ismun, i-nya kita baca. Tetapi kalau seandainya ismun itu didahului dengan kata yang lainnya, didahului dengan huruf yang lainnya, maka i ini tidak kita baca.
seperti yang senantiasa kita baca dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bacanya biismi? Nggak ada. Kenapa? Karena hamzahnya hamzah wasal, sehingga kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat contohnya di sini. Ismul waladi Muhammadun. Lihat, kita baca i-nya dengan jelas karena berada di awal. Ismul waladi Muhammadun. Nah, untuk isim yang berikutnya, karena didahului dengan wa dan dibacanya menyambung, mewasol, maka kita katakan wasmul binti. I pada ismunya tidak kita baca, ya. Sehingga kita lihat di sini ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Zainabu apa Zainabun ya? Bu atau bun? Bu. Kenapa bu, Mas Fajar? Kan perempuan nggak boleh tanwin. Nama perempuan yang dulu sudah pernah kita pelajari, ini disebut dengan mamnu' minas saraf, ya. Di halaman berapa tuh sudah pernah kita ambil, ya. Kita lihat, kita baca ulang. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Kok dibacanya wasmul binti? Kenapa nggak bintu saja? Karena sebagai mudhafun ilaih, ya. Binti sebagai mudhafun ilaih, maka majrur berharakat kasrah. Contoh lainnya, ya. Ismul mudarrisi, ini dibaca jelas i-nya karena berada di awal. Ismul mudarrisi Hamidun. Tetapi ketika ismu itu didahului dengan sesuatu, maka i-nya tidak kita baca tetapi kita sambung. Kita lihat di sini masmul mudiri. Nah, sama halnya dengan ismun, ada juga kata yang diawali dengan hamzah wasal, yaitu ibnun. Ya, kita lihat di sini ketika berada di awal, maka i-nya dibaca jelas. Ibnu Khalidin fil madrasati. Tetapi ketika ibnun ini didahului dengan sesuatu seperti wa di sini, maka i-nya tidak kita baca. Tetapi kita langsung mewasol, menyambung, sehingga kita katakan wabnu Hamidin fil jami'ati. Contoh berikutnya, ibnul mudarrisi fil fasli. Kita baca dengan jelas i-nya, ibnul mudarrisi. Tetapi begitu ibnunya ini didahului dengan sesuatu yang lain, maka i-nya tidak kita baca. Seperti aina ibnul mudiri, mewasol, menyambung, namanya juga hamzah wasal. Jadi ketika kita bacanya dengan cara disambung, maka akan dihilangkan i-nya. Bacaan i-nya akan dihilangkan. Aina benul mudiri. Nah, itu adalah sepintas atau hal-hal yang berkaitan dengan hamzah wasal secara sederhana, secara singkat. Kita lihat di sini halaman yang ke-32 ada latihannya, ya. Bagaimana cara kita membaca hamzah wasal. Kita lihat di sini iqra ma yali. Bacalah apa-apa yang berikut ini mura'iyan, dengan memperhatikan qawaida nutqi hamzatil wasli, dengan memperhatikan kaedah-kaedah nutqi, pengucapan hamzatil wasli, dengan memperhatikan kaedah-kaedah pengucapan hamzah wasal. Ada 6 nomor di sini, ya. Silakan, ada yang mau mengetes dirinya sendiri? Mulai dari nomor yang pertama, silakan. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Betul. Boleh diterjemahkan, silakan. Anak laki-lakinya Muhammad di Irak, iya, ada di Irak. Dan anak laki-lakinya Hamid di India. Ada di India. Ya, ada di India. Betul. Nomor 2 silakan. Abu Rizky sudah mengacungkan tangan. Kharajab nut tabibi Iya. minal baiti. Betul. Kharaja banut tabibi minal baiti. Boleh diterjemahkan, silakan. Telah keluar Iya. anaknya dokter Iya. dari rumahnya. Iya. Silakan. Siapa ini yang mau jawab? Dhahaba ibnu tajiri ila suqi. Dhahaba banut tajiri ila suqi. Betul. Diterjemahkan, silakan. Telah pergi anaknya pedagang ke pasar. Iya. Atau boleh juga penerjemahnya kita balik supaya lebih enak. Anaknya pedagang telah pergi ke pasar.
Nomor 4 selanjutnya silahkan. Ismul muhandisi Faisalun. Iya, Wasmut tabibi iya, Mas'udun. iya. Boleh diterjemahkan dulu silahkan. Nama insinyur Iya. itu Faisal Iya, nama dan Faisal. nama dokter itu Mas'ud. Dan nama dokter itu Mas'ud. Betul. Nomor 5 silakan. Masmur Masmur rojulu rojuli Rajuli. Rajula atau rajuli. rojuli. Rajuli. Iya. Betul ya. Boleh diterjemahkan. Siapa nama pemuda itu? Siapa nama laki-laki itu Iya. ya. Yang terakhir nomor 6 silahkan. Ibnu man anta? Ana ibnul waziri. Waziri ya. Kalau kita bacanya menyambung maka kita katakan ana benul Oh iya, waziri. Ana Ya. ibnul waziri. Saya anaknya wazir. Wazir itu menteri ya. Saya anaknya menteri. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang baru. Kita lihat di sini seperti di antaranya ar-rasulu. Nah, ini gampang ya. Rasul. Al-Ka'batu. Ka'bah ya, Al-Ka'batu Ka'bah. Kemudian berikutnya alismu ya. Kita bacanya tidak tegas i-nya. Bukan al-ismu, bukan, tapi alismu. Kemudian berikutnya al-ibnu, bukan kita baca tegas al-ibnu, bukan, tapi al-ibnu. Kemudian al-ammu. Al-ammu artinya apa? Al-ammu paman. Kemudian ada al-khalu. Al-khalu artinya Bibi, Paman. paman, bibi. bibi. Nah, artinya apa? Al-khal artinya paman. Paman. Hanya bedanya kalau al-am paman dari jalur bapak laki-laki, kalau al-khal paman dari jalur ibu perempuan ya. Kemudian al-haqibatu tas ya. Kemudian ada as-sayyaratu. Sayyarah sudah kita ambil juga, artinya apa? Mobil ya. Kemudian asy-syari'u jalan ya. Mughlaqun artinya terbuka apa tertutup? Tertutup. Iya. Mughlaqun tertutup. Al-babu mughlaqun. Pintu ini tertutup. Kemudian tahta di bawah, hunak di sana, dan yang terakhir al-muhandisu. Apa artinya? Insinyur. Ya. Dan untuk yang berada di box paling bawah, di kotak yang paling bawah, ini merupakan pelajaran yang sudah kita ambil pada pertemuan sebelumnya yang berkaitan dengan mudhafun ilaih. Di mana mudhafun ilaih ini adalah susunan kata yang memiliki makna salah satunya kepemilikan. Di mana mudhaf memiliki ketentuan tersendiri, mudhafun ilaih pun memiliki ketentuan tersendiri. Nah, alhamdulillah ya, sudah kita ambil kurang lebih 2 halaman pada kesempatan pertemuan sore hari ini. Gak apa-apa ya, kita ambil 2 halaman yang ternyata kita sekarang sudah sampai di halaman 32. Yang kalau seandainya kita lihat buku Durusul Lughah jilid yang pertama ini, totalnya ada sampai halaman berapa? 120 kalau tidak salah, 20-an lah. 100 berapa? 120 sekian. Ya. Artinya kita sekarang sudah ada di halaman 32, sudah 1/4 jalan. Iya kan? Sudah 1/4 jalan. Tinggal nanti bagaimana kita mengatur diri kita sendiri agar tetap langgeng kita belajarnya ya, agar tetap kita istiqomah belajarnya, sehingga nanti tiba-tiba kita sudah sampai setengah jalan saja, tiba-tiba kita sudah sampai 3/4 jalan saja, dan tidak sadar nanti kita sudah menyelesaikan dari pembahasan buku Durusul Lughah jilid yang pertama. Tidak ada tugas untuk hari ini. Untuk pekan depan tidak ada tugas ya, karena sudah kita ambil semua. Insya Allah nanti pekan depan ya, kita akan mengambil pembahasan yang baru yang berkaitan dengan hadhihi tadi ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan pertolongannya untuk kita semua supaya kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.